Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat ASN di seluruh Indonesia, senang sekali saya Afe Maka bisa memandu podcast Latsar Smart ASN kita kali ini. Nah, tema kita saat ini tuh sangat menarik teman-teman, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, teman-teman, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih smart governance itu? Jadi, smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Nah, untuk mencapai, tentu ada praktik baik yang harus kita dorong, dan juga ada praktik buruk yang harus kita hindari. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya tidak sendiri. Ada 4 narasumber hebat dari Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Papua, dan juga Papua Barat yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangan mereka. Yaitu yang pertama ada Ilham, ada Faiz, ada Santi, dan juga ada Nurwahida. Oke teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu kita akan membahas terkait good practice. Nah, saya langsung saja kepada Ilham nih. Menurutmu apa sih contoh praktik baik ASN yang benar-benar mendukung smart governance? Silahkan Ilham. Ya, terima kasih Afe. Baiklah pemirsa sekalian, kalau di Kementerian Hukum, termasuk di Kantor Wilayah Papua Barat yang saya tempati bekerja sekarang, good practice yang bisa saya lihat ada di pemanfaatan layanan digital. Contoh di internal kantor kami, ada penggunaan sistem aplikasi SIMPEK atau sistem kepegawaian yang diterapkan untuk pengelolaan kepegawaian. Dan ada juga sistem surat masuk keluar yang disebut Sismaker untuk urusan surat menyurat. Dengan aplikasi ini, pegawai itu tidak perlu lagi bolak-balik mengantar dokumen secara manual, cukup upload, verifikasi, kemudian otomatis terdokumentasi. Selain itu, terdapat juga aplikasi pelayanan hukum secara online yang digunakan dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Misalnya pemohonan layanan administrasi hukum umum seperti pendirian PT yang bisa diakses masyarakat dari rumah. Dampaknya ini luar biasa sekali loh terhadap pelayanan masyarakat. Pelayanannya jadi lebih cepat, kemudian lebih transparan, hemat waktu dan juga biaya. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus pelayanan. Wah, menarik sekali ya peningkatan kualitas layanan karena digitalisasi ini. Nah, saya beralih ke Faiz nih. Kalau menurut Faiz gimana? Oke. Kalau menurut saya itu, kalau saya melihat good practice itu dari sisi kolaborasi lintas unit. Contohnya itu terlihat saat ada acara sosialisasi dari bagian kekayaan intelektual di Aula Kantor Wilayah Kementerian Papua. Misalkan ketika bidang kekayaan intelektual bekerja sama dengan Humas dan juga unit kepegawaian. Bagian Humas membantu membuat infografis digital, melakukan dokumentasi, dan setup Zoom. Sementara kepegawaian menyiapkan aula untuk persiapan acara tersebut. Jadi setiap unit saling melengkapi, sehingga pesan dapat sampai lebih efektif ke seluruh karyawan. Jadi menurut saya tanpa kolaborasi, smart governance tidak akan berjalan optimal. Wah, semua setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Faiz. Jadi kolaborasi itu adalah kuncinya. Nah, oke teman-teman sekalian, para pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan break sebentar. Halo semua, kembali lagi ke podcast Latsar Smart ASN dengan tema Good Practice versus Bad Practice. Nah, sekarang kita akan masuk ke sisi yang sebaliknya, yaitu Bad Practice. Nah, mungkin saya akan langsung saja ke Saudari Ida. Menurutmu praktik buruk apa sih yang masih sering menghambat smart governance? Silahkan Ida. Oke, Afe. Kalau menurut saya sebagai analis SDM yang langsung menangani masalah kepegawaian, masalahnya itu masih klasik.
soal kurangnya disiplin pegawai. Masih ada yang terlambat, masih ada yang sering terlambat, atau menunda-nunda pekerjaan walaupun sistem absensi sudah digital. Akibatnya, pelayanan publik jadi terhambat. Padahal disiplin adalah syarat dasar dalam tata kelola yang baik. Gitu, Ave. Oke, Ida, jadi saya sangat paham soal masalah disiplin ini. Kenapa? Karena di tempat saya juga masih menghadapi masalah yang serupa. Jadi, mengapa saya paham terkait masalah yang disampaikan oleh Ida? Nah, saya mau ke Susanti nih. Selain masalah disiplin, kira-kira ada tambahan masalah lain tidak? Silakan Susanti. Ya, saya ingin menambahkan, bad practice juga terjadi ketika pegawai tidak menunjukkan integritas, terutama integritas dalam bekerja. Misalnya, ada pegawai yang bekerja tidak sesuai SOP dan hasilnya asal jadi, atau membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain masalah disiplin, perilaku kurang berintegritas dalam bekerja seperti ini, yang ini jelas merusak citra ASN Kementerian Hukum dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Oke, baik. Nah, kita sudah mendengarkan terkait good practice dan juga bad practice. Nah, sekarang mari kita membahas terkait solusi dan juga strateginya. Saya mungkin memulai lagi nih dari Mbak Susanti. Menurutmu apa sih penyebab kurang diterapkannya good practice tadi itu? Penyebabnya ada dua, kurangnya pengawasan dan minimnya sanksi. Jika pegawai tidak disiplin dibiarkan tanpa konsekuensi, perilaku itu akan berulang. Karena itu, penerapan sistem merit sangat penting agar reward dan punishment berjalan dengan adil. Oke, kita lanjut ke Ida. Apakah setuju dengan solusi yang dikemukakan oleh Santi? Oke, kalau dari saya perlu ada langkah tambahan, yaitu pembinaan berkesinambungan. Pegawai yang menolak perubahan untuk lebih baik harus diberi pendampingan, bukan hanya sanksi. Selain itu, budaya kerja yang sehat harus terus dibangun agar integritas dan profesionalisme jadi nilai utama di Kementerian Hukum. Sangat setuju. Nah, sekarang ke Faiz. Bagaimana caranya agar nilai-nilai good practice bisa diterapkan ke semua pegawai, terutama pegawai-pegawai yang masih kurang? Oke, Ave. Kalau menurut aku ya, caranya itu dengan membangun budaya berbagi. Di instansi kita tuh perlu mengusulkan adanya sharing session, di mana setiap pegawai yang good practice-nya masih kurang bisa diajak untuk dialog atau konsultasi tentang masalahnya. Apa sih yang membuat dia begitu? Kemudian dicarikan solusi oleh pegawai-pegawai lain dan pimpinan lain. Nah, sekarang kita ke Mas Ilham nih. Apa langkah terbaik agar bad practice ini tidak terulang? Kalau dari saya ya, kuncinya itu adalah perlu instruksi dari pimpinan dan konsultasi dari pegawainya itu sendiri. Nah, saya sebagai analis kebijakan misalnya akan membuat kajian internal terkait tingkat kedisiplinan pegawai. Kemudian laporannya itu saya bisa jadikan untuk rekomendasi usulan kebijakan ke pimpinan. Jadi ntar pimpinan bisa mengeluarkan suatu kebijakan, misalnya sistem absensinya mungkin perlu ditambah ya. Jadi pegawai perlu 4 kali absen sehari supaya lebih konsisten dalam disiplin. Seperti itu kalau dari saya, V. Oke, terima kasih Ilham dan juga teman-teman semua, luar biasa ya diskusi kita hari ini. Jadi dari pembahasan Ilham, ada Faiz, Santi dan juga Ida, itu kita bisa simpulkan 3 hal. Tentu yang pertama itu terkait good practice, seperti digitalisasi layanan, kolaborasi lintas unit, transparansi dan pengembangan kompetensi sangat mendukung smart governance. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait bad practice, seperti kurang disiplin, enggan berinovasi, tidak transparan, dan juga rendah integritas itu kita harus cegah. Dan kesimpulan yang terakhir adalah terkait solusinya, yakni konsistensi penerapan sistem merit, budaya berbagi praktik baik, reward dan punishment yang adil, serta pembinaan berkelanjutan.
Nah, sebagai ASN Kementerian Hukum, mari kita pegang teguh nilai berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dengan itu, kita bisa mewujudkan smart governance yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat luas di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, saya Ave bersama narasumber Ilham, Faiz, Santi, dan juga Ida pamit undur diri dari podcast saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.